Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 jam ya? Saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, alhamdulillah, Allah izinkan kita masuk di dalam bulan yang sangat mulia. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan ini. Bulan yang diberkahi, bulan Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, ya, sebelum kita mulai atau masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu menyapa kepada kalian semuanya dan mendoakan semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kalian. Amin. Ya, ini sudah pada masuk. Ada Umi Soleha, ada Alianisa, ya, kemudian ada Hasan, ada Hanif, ada Nabil, ada Marsha, dan banyak sekali teman-teman. Kita sambil menunggu dan kita sambil jalan terus. Semoga teman-teman yang nanti di belakang yang baru bergabung, ya, semoga juga bisa mengambil dari kajian kita di pagi hari ini. Ya, semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan bahas nanti ini baru pertemuan pertama, pertemuan 2 dan ketiga. Nanti Ustaz ingin bahas sebuah kitab ini, yaitu ada guru dan murid, ya. Yang akan kita bahas di sini adalah pertama tentang fadilah ilmu, yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana adab kita sebagai seorang penuntut ilmu agar ilmu yang kita miliki, ilmu yang sudah kita atau ilmu yang sudah ada pada diri kita, ya, nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu yang sudah kita punyai ini menjadi ilmu yang tak bermanfaat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu beliau bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, ya. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi, ya, dan bermadhab Syafi'i, dan buku ini sangat luar biasa menurut Ustaz. Nah, ini bisa teman-teman punyai untuk dibaca dan sebagai kamus di rumah sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Maka di dalam kita mengaji, dalam kita belajar, dalam kita mendapatkan dan menghasilkan ilmu, ini perlu banyak sekali tuntunannya. Perlu banyak sekali guidance-nya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, ilmu yang sudah kita dapatkan nanti tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, pada kesempatan di pagi yang sangat bahagia ini, kita akan mulai dari bab 1, ya. Bab 1 yang menerangkan tentang al-ikhlas, jujur, niat, dan dalam segala halnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan bahas tentang bab 1. Kita langsung mulai saja ya. Yaitu al-ikhlas, jujur, dan niat di dalam seluruh amal perbuatan kita. Ini adalah merupakan kunci dari semua amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Jadi al-ikhlas, amal
menuntut ilmu tanpa kita dasari dengan ikhlas, maka tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian menuntut ilmu dan kita tidak jujur dengan ilmu yang ada pada diri kita, ya, maka juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang pertama, nah, pada saat ini insyaallah kita akan bahas dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali ayat ini, dalam mengawali pertemuan ini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi kita ini sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah dituntut untuk menjalankan dengan hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas. Kalau tanpa hati yang ikhlas, ya, semua amal ibadah kita ini akan habis, rusak, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kepada mereka kecuali pending dulu sebentar ya. Ada suara-suara yang ini pantulan-pantulan. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah menjalankan tidak ada manfaat hati. Sebentar ya. Oke. Ada trouble sedikit tadi. Ada gangguan live YouTube-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi teman-teman sekalian, ya. Kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi Allah tidak perintahkan untuk beribadah kecuali kita beribadah, melaksanakan ibadah dengan hati yang ikhlas. Jadi syarat utama ibadah kita diterima oleh Allah adalah harus dengan hati yang ikhlas. Fa'budullaha mukhlisa. Dalam surah Az-Zumar Allah katakan, maka sembahlah Allah dengan hati yang ikhlas. Ini ya, jadi kalian berangkat ke sekolah, berangkat mengaji, kemanapun, yang pertama kali adalah ikhlas. Jadi jangan sampai berangkat ke sekolah tidak dengan hati yang ikhlas. Berangkat ke sekolah ingin ini, ingin itu, bukan untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Ya. Nah, sekarang kita berada ibadah di rumah. Kemudian pemerintah mengajarkan kepada kita untuk ya sudah di rumah saja. Sampai belajar pun ya kalian di rumah, ngaji pun di rumah, nggak apa-apa. Kalau kalian laksanakan ini, ya taati ini dengan hati yang ikhlas, maka bagaimana? Maka semua yang kita lakukan ini akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gitu kan? Nah, kalau sudah Allah berikan pahalanya, Masya Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Terutama di bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya yang berlipat-lipat. Nah, dulu mungkin kita pernah begini ya. Ustadz, kenapa sih Ramadan ini kita kok masuk? Kenapa nggak libur aja? Masa Ramadan masuk dan lain-lainnya, aktivitas ini, aktivitas itu. Nah, sekarang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan oleh Allah sekarang. Nah, sekarang ketika Allah berikan, kalian tetap ada di rumah. Tidak berangkat kemana, tidak mudik lah, tidak jalan-jalan. Semuanya full di rumah. Sampai ngaji pun di rumah. Jadi selama bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Sudah ijabah doa kalian. Sekarang Allah akan tagih. Ketika kalian sudah diberikan waktu di rumah, menjalankan ibadah di rumah, sok mau diapakan sekarang? Sudah maksimalkah kita salat duha? Sudah maksimalkah kita qiyamul lail? Sudah maksimalkah kita membaca Al-Quran? Gitu ya. Kalau ini belum, maka bagaimana? Ayo kita kembali lagi. Jangan sampai
Apa yang sudah kita minta, lalu Allah kabulkan dan kita tidak maksimal menjalankannya. Gitu. Jadi hikmah kita juga belajar daripada corona ini. Dengan corona ini kita bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan corona ini kita bisa banyak beristighfar kepada Allah. Dengan corona ini kita bisa memperbanyak amal soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tidak dengan corona, sudah dikasih corona kayak begini saja, masih kita tidak bisa mengikhlaskan amalan-amalan kita karena Allah. Lalu mau dikasih yang kayak gimana lagi? Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kembali kepada topik kita adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini babnya adalah menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Maka ketika kita mau melakukan apapun, ya, kalian nih, ya, mau berbisnis, kemudian kalian mau menyampaikan unek-unek kepada orang yang ingin kalian sampaikan, niatkan semua itu ikhlas karena Allah. Al-Imam Malik mengatakan, semua yang dari hati, maka akan keluar dan sampai kepada hati orang yang akan kita sampaikan, yang akan kita tuju. Ya, jadi itulah yang ikhlas. Nah, teman-teman sekalian, diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim Al-Khattabi Asy-Syafi'i, seorang imam dari berbagai disiplin ilmu, beliau pernah menyatakan begini. Kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdim hadits al-a'mali bin-niyyat amama kulli syai'in yunsha. Wa yubtada'u min umuri ad-din li'umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha. Dulu para salafus saleh, para ulama-ulama kita ini, ya, mereka selalu mendahulukan hadis tentang masalah niat. Nah, saya rasa kalian sudah hafal lah. Hadis pertama dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah di situ adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim di sini. Jadi kalian hafal hadisnya. Kalian sudah mempelajari hadisnya. Sekarang tinggal terapkan. Ya, ketika mau melaksanakan apapun, bismillah, ya Allah saya niatkan karena-Mu ya Allah, bukan karena yang lain. Ya, kalian taat di sekolah ini untuk mengikuti peraturannya bukan karena Ustaz Ma'mun sebagai kepala sekolahnya, bukan karena guru-guru, bukan. Karena memang ini bagian dari pendidikan dan ketika kalian menjalankannya, ikhlaskan niat karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya ikhlas itu Masya Allah. Dikatakan oleh Al-Masy'ari, ya, oleh seorang ulama besar, Al-Mar'ashi, beliau katakan, al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas itu apa sih Ustaz? Ikhlas itu adalah sama perbuatan dan baik itu zahir maupun batin yang dilakukan oleh seorang. Itu artinya sama. Jadi apa yang di mulut, apa yang di hati. Apa yang dia perbuat, itulah yang ada dalam hatinya. Itulah yang namanya ikhlas. Ya, maka teman-teman perlu berhati-hati di sini. Ya. Al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahadatil makhluqin. Ya. Para ulama juga mengatakan, ikhlas itu adalah membersihkan akal dari perhatian makhluk. Jadi kalau kita bertingkah laku, melakukan A, B, C, D, hanya pengen dilihat oleh makhluk, oleh orang lain, oleh siapapun yang ada di sekeliling kita, ini belum ikhlas. Ya, pernah kan Ustaz ceritakan kepada kalian, seorang alim besar bernama Fudail bin Iyad. Dulu beliau ini adalah seorang begal, ya, yang kemudian taat kepada Allah. Ya, yang kemudian begal ini beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu sampai menjadi ulama besar. Beliau bernama Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu mengatakan begini, tarkul amali min ajlin nasi riya. Tidak mau melaksanakan amal soleh karena manusia itu namanya riya. Ini contoh. Zagi, kenapa nggak ngaji Zagi? Saya itu kalau ngaji khawatir nanti saya dibilang, wah Zagi khusyuk banget loh Zagi, gitu kan. Khawatirnya begitu. Nah,
tidak mau mengaji karena khawatir diomongan atau mendapatkan label dari seseorang begitu, itulah yang disebut apa? Riya. Kemudian wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan melakukan amalan karena orang lain itu syirik. Jadi kamu pengen belajar, setelah belajar pengen dilihat orang bahwa wah ini anak yang pinter, ini anak yang rajin belajar, ini anak yang hebat, ini anak yang modern dan lain sebagainya. Sholatnya, wah ini bocah sholatnya khusyuk banget, luar biasa. Nah, kita itu kalau melakukan sesuatu pengen dilihat oleh orang lain karena orang lain, maka itu hukumnya apa? Itulah syirik sebetulnya. Dan syirik itu kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan atau dalam amalanmu, la yahbatanna amaluk, maka amal perbuatanmu itu pahalanya hilang sama sekali. Percuma. Gitu ya. Percuma kita melakukan A, B, C, tapi karena niatnya tidak benar, ya, maka jadi syirik dan akhirnya apa? Akhirnya menggerus amalan kita dan kita tidak punya pahala di amalan kita tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Al-Fudail bin Iyad melanjutkan, al-ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu anhuma. Sedangkan ikhlas adalah ketika Allah menjauhkan engkau dari keduanya. Jadi tidak meninggalkan amalan karena orang lain, ya, dan juga melakukan amalan memang hanya satu-satunya karena Allah, dan itulah yang disebut apa? Ikhlas. Jadi mau mengerjakan atau tidak, ya karena Allah, bukan karena siapapun. Ya. Nah, ini teman-teman, ini bab masalah ikhlas. Jadi kita perlu belajar tentang masalah ini, jangan sampai karena kalian ini sudah mukallaf semuanya, sudah mendapatkan apa namanya ya, pahala, kemudian mendapatkan dosa, kemudian sudah itu semualah apa yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan sampai sia-sia begitu saja, tidak ada gunanya. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah fadilah menuntut ilmu. Apa sih keutamaan menuntut ilmu itu? Ya, kadang-kadang kan kita begini ya, Ustadz, bosen sekolah mulu. Kapan saya nggak sekolah gitu kan? Ya kalau kamu sudah nggak mau sekolah ya sudah gitu. Tapi para ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang ya dalam syair Arabnya begini. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tu. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar dan menuntut ilmu sebentar saja, maka dia akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Nah, sekarang pilihan yang ada pada kita, terserah. Mau jadi orang berguna, mau jadi orang dipilih sama Allah, ya, mau jadi orang diangkat derajatnya oleh Allah, ayo belajar. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang dihinakan oleh Allah, orang yang tak berguna, orang yang dalam perkumpulan masyarakat disebutkan wujuduhu ka'adamihi, adanya sama kayak nggak adanya sama saja, nggak dicari-cari itu ya, nggak diperlukan sama sekali, ya itu terserah. Tapi penyesalan itu akan ada di akhir. Oleh karenanya sekarang teman-teman semua, karena masih berada dalam dunia belajar, menuntut ilmu, ya, ayo sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh kita belajar. Jangan sampai kemudian kita ogah-ogahan. Kalau ada gurunya memberikan tugas untuk diapakan? Untuk dilaksanakan. Kalau gurunya memberikan nasihat, segera pula dilaksanakan, gitu ya. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian kita berogah-ogahan intinya. Intinya berogah-ogahan dalam belajar, jangan. Kamu akan merasakan sengsara dalam kehidupanmu nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, ini ya. Nah, fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Jawabannya apa kira-kira? Tidak akan sama. Ya. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda.
kelasnya beda. Ya. Jadi orang yang memiliki keahlian dengan orang biasa-biasa saja kelasnya berbeda. Sekarang kalian sedang belajar. Ya, next mungkin 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan kalian sudah menghadapi dunia kerja. Nah, bedakan sekarang orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan orang yang tamatan mungkin hanya sekedar SD ataupun SMP ataupun SMA yang pengalamannya masih sedikit, ya, yang pengalamannya masih sedikit, kira-kira penempatan dalam dunia kerja beda atau beda? Beda. Jadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi itu dihargai. Ya. Jadi jangan kemudian kalian mengeluh saat menuntut ilmu itu, jangan. Ya. Sekarang mungkin kalian belum merasakan bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Tapi nanti kamu akan bisa merasakan. Sekarang kamu belajar, ya, mungkin 10 tahun ke depan akan banyak berguna apa yang sudah kalian pelajari. Memanjakan diri kita hanya dengan bermain-main terus, menggunakan waktunya untuk main, tidur, main, tidur, makan, main, tidur, makan terus, jangan. Ya, kreasi. Kamu punya keahlian apa? Ini mumpung sekarang ini sekolahnya juga dilaksanakan di rumah. Jadi apapun bakat-bakat kalian kembangkan di situ. Karena ingat ya, tidak akan sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ini firman Allah. Ini kata-kata Allah sendiri. Dan ini akan terjadi. Siapapun yang tidak mau menuntut ilmu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam menuntut ilmu jangan lupa untuk berdoa. Selalu berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada saya dan tambahkanlah pemahaman kepada saya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jangan lupa berdoa. Pokoknya kalau mau berangkat ngaji, mau ikut kajian sana, kajian sini, mau berangkat ke sekolah gitu ya, niatkan ingin menuntut ilmu dan mohon kepada Allah supaya ditambahkan ilmu dan dimudahkan memahami. Ini fadilah ilmu ya. Kemudian ilmu ini dapat menjadikan kita ini takut kepada Allah. Lebih mengerti tentang Allah, akan lebih kita takut kepada Allah. Nah, takut di sini bukan takut seperti kita kalau umpamanya ketemu sama siapa yang kita takuti lalu kita ngumpet gitu, bukan. Takut kepada Allah artinya takut jangan sampai kita ini melakukan dosa karena Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat baik kepada kita. Coba sekarang nih, ya. Sekarang nih ada orang-orang yang diberikan sakit oleh Allah tapi kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak diizinkan masuk bulan Ramadan yang begitu luar biasa pahalanya. Ternyata kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mereka ini dikarantina, kita tidak dikarantina. Ini adalah merupakan apa? Karunia Allah. Maka kita wajar untuk takut kepada Allah, takut mengkhianati Allah, ya. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapatkan juga semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah itu adalah orang-orang atau di antara hamba-hambanya yang alim, yang mengerti tentang Allah. Ya. Jadi kalau kita ini teman-teman, ya, mendapatkan ilmu yang banyak, pertama yang perlu kita lakukan adalah syukur kepada Allah, karena dengan syukur kepada Allah itu ilmu kita akan ditambah oleh Allah. Bagaimana cara kita bersyukur atas ilmu yang Allah berikan kepada kita? Yaitu kita terus mengamalkan ilmu kita. Misalnya apa? Silahkan bantu orang lain. Misalnya mendesain, bantu orang lain mendesain. Ya. Misalnya apa ya? Ya pokoknya banyak. Intinya kalian memanfaatkan ilmu yang sudah kalian lakukan, yang kalian dapatkan. Pembelajaran yang ada di sekolah ini, di SMA itu atau Taufik ini, setiap pagi zikir pagi gitu ya, kemudian salat duha, kemudian baca Quran, kemudian belajar, kemudian di sore hari sebelum pulang zikir sore. Ini adalah ilmu, kalian lakukan tuh, kalian manfaatkan tuh. Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kalian menjadi seorang yang alim, mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam ayat yang lain Allah ingatkan dalam surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini fadilah ilmu lagi. Yaitu Allah akan angkat derajat kalian sebagai para penuntut ilmu, sebagai ahli ilmu. Allah akan angkat derajatmu, dimuliakan sama Allah. Di tengah-tengah masyarakat dimuliakan oleh orang banyak. Ya, jangan khawatir. Jadi pokoknya sekarang saatnya menuntut ilmu aja, gak usah kesana kemari dah, ya. Paham ya? Baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kita menjadi orang baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan kita dengan orang-orang yang ahli agama dan kita akan dipandaikan dalam bidang agama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi baik, ya, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dipahamkan oleh Allah dalam bab ilmu agama. Nah, ini loh, nak, ini ikhtiar daripada SMA ITH Taufik, ya. Pingin agar supaya siswa-siswanya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ayo kita ajarkan bagaimana ilmu agama. Maka muatan ilmu agama di sekolah ini sangat luar biasa, ya. Jadi semua aktivitas dilandasi dengan agama, dengan dalil. Jadi jangan sampai apapun yang dilakukan oleh guru, apapun yang dilakukan oleh siswa, ini tidak ada hasil sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada landasan dalilnya sama sekali. Sehingga apa? Amalan yang dilakukan tidak ada gunanya. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Oke. Kemudian ilmu fadilahnya yang lain adalah, ya, bisa menemani kita sampai di alam kubur nanti. Ya, Rasulullah berpesan kepada kita. Ketika orang itu sudah mati, ada 3 perkara yang akan menemani dia sampai di alam kubur nanti. Yang pertama sedekah. Udah pastilah kita, ya. Di bulan Ramadan ini ayo banyak sedekah, banyak sedekah, ya. Ustadz, kan aku di rumah saja, sedekah itu banyak kok, ya. Kamu bisa ngomong, ketika ngomong dengan ucapan-ucapan yang baik, itu sedekah. Sedekah itu umum. Kullu ma'rufin sedekah. Apapun yang berbau kebaikan dan diridhoi oleh Allah, itulah sedekah. Dan itulah sedekah. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang akan terus menemani kita. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kalian sudah dapatkan, kalian amalkan dan kalian ajarkan, itu manfaat. Dan ingat ya, lagi-lagi kembali kepada yang pertama, niatkan semuanya itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awaladin salihin yad'ulah. Nah, ini bagi kalian nanti kalau sudah menikah, didik anak kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengerti Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang tuanya. Ya. Kita pengen punya anak yang taat. Kalau kalian nanti pengen punya anak yang taat, anak yang birrul walidainnya sangat luar biasa, mulai dari sekarang kamu taat sama orang tuamu. Ya. Kuncinya di situ. Para ulama mengatakan, begitulah kamu memperlakukan orang tuamu, maka begitu pula nanti kamu akan diperlakukan yang seperti itu oleh anak-anakmu. Ya. Jadi kalau kamu memperlakukan sangat luar biasa orang tuamu, ya, sekarang menghormati orang tuamu, maka disitulah seperti itu pula nanti anakmu akan memperlakukanmu. Sekarang kamu tidak taat sama orang tua, yakin anakmu nanti akan lebih tidak taat dan lebih bandel daripada kamu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Ya teman-teman ya. Nah ini kamus nih, tulis ini. Jadi kita nanti pengen punya anak yang soleh, sekarang solehkan dirimu dulu. Kita pengen punya anak yang berbakti. Berbaktilah kamu sekarang dengan orang tuamu terlebih dahulu. Ya, yang masih diberikan kesempatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya masih hidup, ya, segeralah, jangan kau lupakan, jangan kau sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tuamu itu. Ya, oke? Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu,
Ya. Orang yang menuntut ilmu di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini fadilah ilmu ya. Makanya supaya kalian ini bersemangat ngajinya nanti, bersemangat belajarnya. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit semuanya dan penduduk bumi, hatta namlah hingga semut-semut pun fi juhriha yang ada di dalam lubang-lubang semut yang ada di rumahnya mereka masing-masing. Wa hatta al-hut dan hingga ikan-ikan seluruhnya yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair, maka mereka akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau kamu punya niatan baik, punya kebaikan, ajarkan kepada orang lain, maka semua akan mendoakanmu. Kita bisa bayangkan, sekarang ada nggak yang bisa ngitung ikan di laut berapa? Jumlahnya berapa? Maulana bisa nggak ngitung semua ikan yang ada di laut? Nggak bisa. Bisa, Ya. Pak. Nggak bisa kan? Iya. Coba sekarang, ada nggak yang bisa menghitung semut yang ada di dalam lubangnya? Nggak akan bisa. Gitu ya. Maka sudahlah, karena kita tidak bisa menghitung itu semuanya dan pahala itu diberikan kepada para penuntut ilmu, maka sekarang saatnya kamu belajar sungguh-sungguh. Gitu ya. Sepakat ya? Nah, kemudian dalam hal yang lain ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sangat luar biasa. La yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Nah, ini. Kita sebagai seorang mukmin harus punya pedoman ini. Apa itu, Ustaz? La yashba'al mu'min. Seorang mukmin itu tidak akan puas dari kebaikan, min khairin dari kebaikan, yasma'uhu yang selalu ia dengar sampai impian tertingginya adalah surga. Artinya ketika ada kebaikan, kita nggak bosan-bosan untuk mencarinya. Jangan bosan kita itu aja gitu kan. Jangan. Karena orang mukmin itu tandanya adalah nggak akan bosan untuk mendengar sebuah kebaikan. Ya, itu. Kemudian masih ingat hadis yang sangat luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, gitu kan? Berangkat mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan apa? Maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nak hidup di dunia ini, apa sih yang kita cari? Kalau bukan nanti untuk kehidupan akhirat. Sekarang kita ngaji, sekarang kita belajar, sekarang kita bekerja, sekarang kita sholat, sekarang kita puasa. Ya, semuanya ini adalah bekal untuk masuk ke dalam mana? Jadi kalau kita ini sekarang ya tidak mau berusaha dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk menggapai surga, lalu apa yang akan kita cari? Betul tidak? Ya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau ingatkan kepada kitab ini. Kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli da'atan an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah sebagai kemuliaan ilmu ketika orang bodoh mengaku-ngaku memilikinya dan senang ketika disebut sebagai orang yang berilmu. Ini ya. Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, itu kalau dibilang, "Wih, ini ustadz ini." Namanya diangkat, itu seneng. Ya. Kemudian apa? Wa yafrah idza nusiba ilaihi, dan dia senang kalau dia dinisbatkan sebagai seorang ahli ilmu. Wa kafa bil jahli dha'atan an yatabarra'a minhum man huwa fihi, dan cukuplah pula celaan terhadap kebodohan ketika orang bodoh menghindar dan berlepas diri darinya. Ia juga akan marah apabila dikatakan sebagai orang yang bodoh. Nah ini. Orang yang nggak punya ilmu, kalau dia itu dipanggil ustadz, itu senang. Ya. Tapi
Orang yang tidak punya ilmu kalau kita panggil, bodoh gitu ya, naudzubillah min dzalik, maaf ya. Mereka nggak senang juga. Coba. Jadi ilmu ini sebetulnya sangat luar biasa. Baru ilmu itu disampaikan, disematkan kepada nama seseorang gitu ya, maka dia sudah senang sekali. Nah, inilah fadilah ilmu. Oleh karena itu, teman-teman ini jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Ya. Kemudian seseorang ada yang mengatakan dari kalangan salafus saleh, al-alimu kas-siraj man marra bihi iqtabas. Seorang yang alim itu seperti pelita. Siapa yang melewatinya akan mendapatkan manfaat. Jadilah kalian orang yang berilmu supaya orang lain banyak mengambil manfaat darimu. Sekarang kamu punya ilmu apa? Ilmu apa kira-kira dari teman-teman nih? Hasan, punya ilmu apa Hasan? Atau Raffi Lingga? Atau Abi punya ilmu apa? Ya, maka tekuni ilmu itu. Agar supaya siapapun yang berada di sekelilingmu, mereka mendapatkan manfaat. Dan ketika mereka mendapatkan manfaat, itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Jangan pelit dengan ilmu, nak. Jangan pelit dengan ilmu. Ya, karena apa? Kalau kita pelit dengan ilmu, maka ilmu kita ini nggak akan nambah. Tapi kalau kita ini mudah dengan ilmu, ya, kita ini sering membantu orang lain dengan ilmu kita, maka kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah cara menambahkannya, cara wah saya pengen tambah ilmu Ustaz. Nah, terus nanti pada saat ujian teman-teman dikasih tahu jawabannya, salah kalau begini. Kemudian teman-teman yang nggak bisa kemudian bilang kepada teman yang, ingat ya, menyembunyikan ilmu itu tidak menjadi ilmu yang tidak manfaat. Nggak boleh juga. Pada saat ujian, di luar ujian silahkan. Ya, jadi pada saat ujian nggak boleh kita ini kemudian kasih contekan kepada saudara kita dengan dalil apa? Oh ya Ustadz, katanya menyembunyikan ilmu nggak boleh. Ini bukan menyembunyikan ilmu, ya. Jadi saat imtihan, saat ujian, ya, saat tes, ini nafsi-nafsi masing-masing belajar menguji kemampuannya. Tidak boleh kita mencontek, tidak boleh orang lain meminta supaya diberikan pemahaman atau diberikan ini itu keterangannya lagi, tidak, bukan saatnya. Jadi saat ujian itu beda, bukan saat belajar lagi sudah. Nah, gitu ya. Ini jadi dalil ini jangan disalahgunakan. Kemudian dalam ungkapan para orang-orang lagi ya, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal wa huwa yadfa'u anka wa anta tadfa'u 'anil mal. Ilmu itu akan menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Kau punya ilmu yang menjagamu. Tapi kalau kamu punya harta, kamu yang menjaga hartanya, jadi budaknya harta. Ya, kemudian apa? Wa huwa yadfa'u anka wa anta tadfa'u anhu. Ilmu itu melindungimu sementara engkau melindungi harta. Ilmu itu yang ada pada dirimu, kamu dilindungi oleh ilmu. Ya. Nah, kemudian al-ilmu hayatul qulubi minal jahli wa misbahul basairi fil zulmi bihi tublagu manazilul abrar wa darajatil akhyar wa tafakkur fihi wa mudarasatuhu tarajjahu ala salati wa sahibuhu mubajjalun mukarram. Ya. Ilmu itu adalah kehidupan hati dari kebodohan. Hatinya hidup, hatinya tenang, hatinya memiliki semangat yang sangat luar biasa. Dan penerang bagi nurani dalam kegelapan. Ya, ilmu itu penerang. Nah. Nggak punya ilmu, suntuk kita. Kemudian dengan ilmu orang akan mencapai derajat orang-orang yang baik dan terpilih. Betul? Iya. Jadi kita dengan ilmu, kita akan bisa menyaingi kita akan sampai kepada derajat orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang mulia. Memikirkan dan mempelajarinya adalah lebih baik daripada salat. Sunnah yang dimaksud di sini daripada salat. Yang dimaksud ini salat sunnah. Tapi juga jangan dipakai salah gunakan nanti di sekolah. Ustadz, kita ini belajar saja. Nggak usah salat duha. Kita. Nggak boleh begitu. Jadi kalau di sekolah saatnya belajar, apapun kebaikan kita pelajari. Nah, jadi jangan salah gunakan dalil, nggak boleh menyalahgunakan dalil itu. Ya. Kemudian apa? Wattafakkur fihi wa mudarasatuhu tarajjahu ala as-salati wa sahibuhu mubajjalun mukarramun. Sedangkan pemilik ilmu itu akan dihormati dan dimuliakan.
Ini ya, ini kata para ulama loh, bukan kata Ustaz Ma'mun, kata para ulama. Jadi kalau ulama sudah mengatakan begitu, Masya Allah. Ya. Nah ini teman-teman, ya, ini adalah fadilah menuntut apa? Ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu ini adalah ibadah. Ya, sekali lagi, kamu belajar, kamu berangkat ke sekolah, kamu mengaji, ya, kamu belajar kepada orang lain. Yang intinya belajar itu adalah ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna liyad dunya kulluha fi sabilillahi ta'ala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, mempelajari satu bab ilmu lalu aku ajarkan kepada orang lain, seorang muslim gitu ya. Lalu saya ajarkan ilmu yang saya punyai kepada saudara muslim, ya. Itu lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia dan seisinya di jalan Allah. Oh, ini fadilah. Ilmu yang sangat luar biasa. Apakah dulu sahabat-sahabat juga para penuntut ilmu? Oh, jelas. Ya, jelas. Coba kita lihat siapa, yuk. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam bagaimana? Garangnya luar biasa. Tapi ketika dia sudah masuk dalam agama Islam, Masya Allah, menjadi orang yang sangat mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan manusia terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi teman-teman, ya, ayo jangan sampai kita meninggalkan menuntut ilmu. Oke ya. Nih sedikit lagi saya sampaikan, nanti silakan untuk bertanya, ya, dibolehkan buka sesi tanya jawab pada teman-teman. Silahkan dari sekarang di list terlebih dahulu, nanti kemudian kita akan tanya jawab, silahkan ya. Ustaz lanjutkan sedikit. Laisat ibadatun bis-shaumi was-salati walakin bil-fiqhi fi dinihi, yani laisa a'zamuha wa afdaluha as-shaum balil fiqh. Gitu ya. Ibadah itu sejatinya bukan salat dan puasa, akan tetapi dengan pemahaman dalam agama. Jadi ibadah, ya, itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ya, tanpa beribadah tanpa ilmu, maka apa ibadah tersebut? Nggak akan diterima sama Allah. Ya, jadi kalau kita itu ibadah, perlu dengan apa? Ilmu. Agar amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkataannya Imam Az-Zuhri mengatakan, ma'ubidallahu bimithlil fiqhi, tidak ada seorang hamba Allah pun yang sebanding dengan pemahaman agama. Jadi ini artinya, ya, ketika kita melakukan ibadah harus dengan ilmu. Contohnya, puasa. Bagus nggak puasa? Bagus. Ustaz, aku mau puasa. Boleh, alhamdulillah. Puasa sunnah, silahkan gitu ya. Tapi aku mau puasa, tapi bukannya besok aja. Jadi puasanya 1 kali 24 jam. Kenapa kamu pengen puasa 1 kali 24 jam? Karena saya pengen mendapatkan pahala yang besar. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Gitu ya. Ustaz, aku mau sholat. Silahkan sholat. Nanti ini sholat duhur supaya pahalanya banyak. Saya mau sholat duhur 8 rakaat. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Semua itu perlu ilmu. Tidak hanya semangat saja, tapi butuh ilmu. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah. Beliau mengatakan begini. Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihad. Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah para ulama dan mujahid. Fal ulama dallun nas ala ma ja'at bihi ar-rusul wa ahlul jihad jahadu ala ma ja'at bihi ar-rusul. Para ulama ini menunjukkan orang-orang kepada apa yang dibawa oleh Rasul, dan orang-orang yang mujahid, yang berjihad, ini berjuang mempertahankan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bagaimana orang yang paling dekat derajatnya dengan
nabi itu orang-orang yang ahli ilmu. Jadi kalau kamu pengen dekat derajatmu, posisimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para nabi, maka jadilah kalian penuntut ilmu. Ini kira-kira. Jadi ya, pada saat ini kita bahas tentang bagaimana kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berbagai macam hal. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui fadilah atau keutamaan-keutamaan ilmu. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan ilmu, maka kita akan terus belajar dan terus belajar. Tidak akan berhenti dalam belajar. Dan banyak sekali tadi Ustaz sudah sampaikan bagaimana fadilah menuntut ilmu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli ilmu dan diberkahi ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Next kita akan bahas insyaallah masih tentang ilmu, ada bait-bait syair tentang ilmu ya. Karena ini babnya adalah adab guru dan murid ya, baik dalam menuntut ilmu ya, maka kita akan bahas kitab ini sampai dengan selesai insyaallah. Mudah-mudahan di dalam 4 kali pertemuan ini walaupun tidak selesai kita bisa mendapatkan atau istifadah banyak dari ilmu ini. Oke. Baik, sekarang Ustaz buka, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya diperbolehkan. Silahkan. Ustadz, saya mau tanya. Boleh. Silahkan Fania. Jadi gini Ustadz, kalau misalnya dalam kasus misal kita tahu satu ilmu gitu. Terus orang tua misalnya ada momen di mana ternyata itu tuh lakuinnya salah. Terus kita pengen ngingetin kan kayak, oh ternyata bukan kayak gini caranya gitu. Cuman kalau misalnya ngasih tahu di momen itu, takutnya malah jadi malah jadi perang durhaka sama orang tua gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ngasih tahu, nanti malah jatuhnya kayak ada rasa greget nanti salah terus gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Apa ditahan dulu atau gimana gitu Ustaz? Wah, carana gitu ya. Ke orang tua kita. Oke, terima kasih Fania. Ustaz jawab dulu apa ditampung dulu? Terserah Ustaz. Langsung jawab aja ya. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh silakan di list, nanti kemudian silakan ditanyakan. Baik, begini. Pertanyaan sangat bagus dari sahabat kita, dari Fania, ya. Bahwa perlu kiranya, makanya di SMA Taufik ini, ketika kajian hari Sabtu, ya, ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, kelas 10, kalian sudah mempelajari bagaimana akhlak, betul tidak? Nah, yang kelas 2, atau kelas 11, mempelajari bagaimana sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idola. Dan yang ketiga adalah nanti kelas 12, dipelajari fikih. Kenapa kita mencari akhlak? Inilah pentingnya. Ya, ada orang yang mengatakan begini, aduh Ustaz, ini orang tuaku ini kalau ibadah ini salah-salah semuanya ini. Susah dikasih taunya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menuntut ilmu, ya, kemudian kita sudah mengerti dan kita ingin menyampaikan hal itu kepada orang tua kita perlu dengan cara yang sangat bagus, smooth. Jangan sampai kita apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan mengakibatkan orang tua kita nanti sakit hatinya. Karena kalau orang tua kita sakit hatinya kepada kita, sudah mau ilmu sebanyak apapun gak ada manfaatnya. Nah, gitu kira-kira. Jadi bagaimana? Cari momentum yang sangat tepat gitu ya. Dan pada saat kondisi ketika orang tua kita ini sedang pas, tidak tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan dan lain sebagainya. Ya, nah itu biasanya orang tua insya Allah mau kalau dikasih tahu. Tapi ingat ya, ketika kita memberitahu kepada orang tua, sampaikan terlebih dahulu, mohon maaf terlebih dahulu. Jadi kemudian atur tutur kata kita, ya. Gini loh ya, jangankan orang tua, kita saja mungkin dengan teman-teman kita. Kalau ada teman kita nasihatin kita dengan cara nasihatnya benar sih benar,
tapi dengan cara apa namanya ya, yang tidak baik, ya Ustaz rasa kalian nggak akan terimalah itu. Siapapun itu, walaupun nasihatnya benar ya, walaupun nasihatnya benar, tapi dengan cara yang kurang tepat atau kondisi yang tidak tepat, itu bisa mengakibatkan kita tidak nyaman. Begitulah, dan lebih-lebih itu yang perlu kita perhatikan dari siapa? Orang tua kita. Ya, orang tua kita. Bagaimana, apakah dibiarkan sambil doakan, ya kamu sambil minta sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Saya pengen mengingatkan orang tua saya di wilayah ini, tapi aduh saya khawatir nanti malah menjadi durhaka ketika menyinggung ucapan saya orang tua. Minta pertolongan sama Allah, ya, minta bantuan sama Allah. Yakin kok nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan tunjukkan kita, akan arahkan kita untuk apa? Untuk mendapatkan momentum itu. Berkali-kali ini pengalaman, Ustaz pernah mengatakan, pernah menjalankan seperti itu. Tidak dengan orang tua. Dengan orang tua juga pernah. Ya, kalau dengan orang tua, karena kebetulan ada salah satu orang tua, ada orang tua Ustaz juga suka baca. Ya. Bagaimana ini caranya ya? Gitu. Kalau orang tuanya suka baca, alhamdulillah, ya cukup dibelikan buku, taruh aja di meja. Siapa tahu suatu saat nanti punya kesempatan untuk dibaca, tanpa harus kita menyampaikan dengan cara lisan kita. Kalaupun terpaksa menyampaikan dengan cara lisan, cari momentum yang sangat pas, jangan sampai terjadi tadi ya menyinggung perasaan beliau dan seterusnya. Itu kira-kira Fania ya. Jadi sekarang apa namanya, tetap tidak apa-apa itu dijalankan terlebih dahulu sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran itu. Namun ingat, kata-kata disusun dengan baik, jangan sampai menggurui orang tua kita. Itu ya. Ini bagian daripada akhlak yang dulu ya. Teman-teman kelas 11, waktu kelas 10, setahun yang lalu sudah dipelajarinya. Wallahu a'lam. Gitu ya Fania ya. Makasih Ustaz. Oke, sama. Oke, baik, teman-teman yang lain boleh silakan untuk apa namanya menyampaikan pertanyaannya, ya. Assalamualaikum Pak, mau nanya. Waalaikumsalam. Raffi Lingga ya? Iya. Oke, silakan Raffi. Kalau misalnya gini, ada seorang, ini belum nanti itu ya, belum orang tua, terus masih belum temen juga, masih temen dulu ya. Kalau misalnya dia ngasih tauin, tapi padahal ilmu saya tahu ilmu itu salah, tapi dia nekat, itu gimana? Ngasih tauin saya. Temennya salah. Udah dikasih tahu. Iya. Terus? Dia tapi ngasih tahu saya enggak itu benar, kayak rada egois itu. Contohnya gimana contohnya? Enggak tahu ya. Bapaknya Raffi melakukan kesalahan. Teman Raffi tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu Raffi gitu. Iya, kurang ya kayak gitu. Oh gitu. Nah, gini ya. Malah ngalokin itu. Ya. Jadi begini. Ketika kita menjumpai ada orang lain melakukan sebuah kesalahan, perlu kita ingatkan. Ya. Kenapa demikian? Karena begini. Kalau kita tahu orang lain itu menjalankan kesalahan, ya, dan kita tahu perbuatannya itu salah, kita tahu perbuatan orang lain itu salah, lalu kita membiarkan dan bahkan kemudian kita mengolok-olok apa yang dia lakukan, ya, maka ini merupakan tindakan yang tidak baik. Kenapa Ustadz bilang ini tidak baik gitu ya? Karena begini Raffi, siapa yang tahu sebuah kebenaran, lalu kemudian dia menyembunyikannya, kata Rasulullah SAW, man katama an ilmin uljima yaumal qiyamah bilijamil minan nar. Gitu ya. Yang pertama nih ya, siapa yang tahu akan ilmu, lalu dia sembunyikan ilmu tersebut dan dia tidak sampaikan kepada orang lain, maka dan pelanan tersebut dari apa? Api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tahu kesalahan orang lain, lalu dia tidak mengingatkan orang tersebut dan justru cenderung diam, berarti diamnya itu sama dengan apa? Dia seakan-akan ikut melegalkan perbuatan orang itu tadi. Kalau seandainya perbuatan itu salah dan dosa, maka orang yang mendiamkan ini dapat dosa pula.
Karena apa? Karena dia tahu tapi tidak mau apa? Mengingatkan. Nah, jadi begitulah feeling enggak ya. Jadi kalau kita ada teman kita yang melakukan kesalahan, ingatkan. Ya terserah kalau dia mau atau tidak, terserah, yang penting diingatkan. Tapi ingat ya, mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Jadi jangan kemudian mentang-mentang pokoknya diingetin semaunya sendiri dengan caranya, nggak bisa. Tapi mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Ya, makasih ya Pak. Makasih. Baik, silahkan teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau unek-unek yang mau disampaikan. Karena kita udah lama ini nggak ketemu, ya, kangen sama Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz. Nah, yang di YouTube ada ya. Ini soalnya live ke YouTube ini ya. Silakan, teman-teman. Ada siapa lagi tadi? Waalaikumsalam. Siapa ini? Zaki. Oke, Ahmad Zaki, Ahmad Muzaki. Silakan. Ini saya mau nanya, kan kalau misalkan sholat di rumah kan berarti kan kita berjamaah sama anggota yang ada di rumah kan. Nah, ya. Misalkan pas udah azan, itu tuh ada anggota keluarga lain yang masih ngerjain ini itu yang emang harus dikerjain saat itu juga. Nah, jadi kita itu mengutamakan sholat jamaah, nungguin yang lain, apa mengutamakan tepat waktunya, Ustaz? Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul amali afdal, yaitu kan, apa amalan yang paling utama? Maka Rasulullah mengatakan salatul jamaah, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah amalan yang paling apa? Afdal. Dan jangan sampai kita menunda-nunda salat. Ada anggota dari keluarga kita yang lainnya yang belum menjalankan ibadah sholat, segera diingatkan. Ya, kalau sholat tepat waktu itu pahalanya sangat luar biasa. Jangan terbiasa menunda-nunda sholat. Ya, karena begini, dalam sebuah kitab namanya Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, menunda sholat itu termasuk dosa besar. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itulah yang disebut. Jadi celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang di dalam sholatnya mereka lalai. Yang dimaksud dengan lalai di sini menunda-nunda sholat. Dan menunda-nunda sholat ini bagian atau termasuk dosa besar. Ya, kalau nggak salah Ustaz pernah ceritakan, tapi alangkah baiknya saya akan sampaikan lagi nih. Ada salafus soleh kita, ya, yang dia itu punya kakak atau punya saudara perempuan, dan saudara perempuan ini meninggal dunia. Kisah ini masyhur, dan kisah ini di kalangan para ahli ilmu sudah sangat luar biasa. Lalu tatkala saudara perempuan ini sudah meninggal, dalam riwayat itu beliau menyampaikan begini, saya ikut menurunkan jenazahnya, itu ya, ikut menurunkan jenazahnya. Pas sampai sudah saya turunkan, kemudian sudah diuruk dan lain sebagainya, orang-orang sudah pulang. Kemudian saya masih nunggu di situ sebentar dan mendoakan kakak saya. Lalu tak berapa lama, kemudian saya pulang. Nah, ketika di tengah perjalanan, saya ingat, wah, saya tadi bawa kresek, saya tadi bawa dompet atau bawa apalah istilahnya, gitu ya. Lalu kemudian apa? Ternyata hilang, nggak ada lagi. Dia balik lagi ke kuburan itu. Ya, dia balik lagi ke kuburan. Nah, ketika balik dari kuburan itu, dicari sekeliling nggak ada, akhirnya dia putuskan, udahlah kayaknya jangan-jangan ini khawatir sih ketinggalan di dalam kuburan. Digalilah kuburan itu oleh dia sendiri, digali lagi. Tahu apa yang terjadi? Tatkala kuburan itu digali, baru sampai pertengahan menggalinya, belum sampai ke dasar, baru sampai pertengahan menggalinya, tiba-tiba menyembur api yang sangat besar dari dalam kuburan tersebut. Ya. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai dia ini kepanasan. Lalu kemudian dia buru-buru diuruk lagi kuburan itu, lalu dia lari sekencang-kencangnya sampai ke rumahnya, dan di tengah jalan ya kira-kira mungkin 20 meter atau 25 meter, pokoknya sudah teriak-teriak kepada ibunya, "Ibu, ibu." Ibunya sampai kaget.
gitu kan. Dia bertanya, Bu, ada apa dengan kakak? Ada apa dengan saudara saya perempuan ini? Ada apa? Terus ibunya sudah feeling, lalu ibunya bertanya, apa yang kamu lihat, Nak? Apa yang kamu lihat? Maka ibunya bertanya seperti itu dan dia menjelaskan. Tadi itu dia menceritakan ya, ada apa namanya? Saya ketinggalan inilah, ketinggalan itu sampai kemudian digali dan menjumpai kakaknya atau saudara perempuannya ini di kuburannya ada api yang menjilat-jilat besar. Ditanya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh kakak, Bu? Sebenarnya apa yang dilakukan saudara perempuan saya itu, Bu? Sampai seperti itu. Maka ibunya menyampaikan, saya sudah berkali-kali ingatkan saudara perempuanmu itu, ya, jangan tunda-tunda sholat. Jadi saudaramu itu karena sering menunda sholat, yaitu sholat duhur sudah mepet kepada asar. Kalau asar sudah hampir matahari tenggelam, maghrib sudah lewat. Ini ya, ingat ya, ini di buka puasa jangan sampai kemudian kita memperbanyak takjil, makan ini, makan itu, sehingga sholat maghribnya apa? Lewat. Ataupun sholat maghribnya mepet kepada isya, jangan sampai. Kemudian kalau sholat isya selalu di malam hari, selalu menjelang hampir sudah lewat dari sepertiga malam, sudah lewat dari pertengahan malam, dan seterusnya. Kalau sholat subuh sudah mepet kepada apa namanya, matahari mau terbit dan lain-lainnya. Nah ini ya Zaki ya, diingatkan di situ. Kenapa? Karena kita tidak boleh menunda-nunda sholat. Menunda-nunda sholat itu hukumnya apa? Hukumnya dosa, dan dosa ini adalah dosa besar. Ya, gitu Zaki. Ya, Oke, oke, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman? Satu lagi pertanyaan ya? Satu lagi pertanyaan? Karena habis ini ada yang harus diselesaikan. Ada lagi satu pertanyaan? Boleh? Silakan. Alianisa? Ada pertanyaan? Biasanya bertanya tuh Alia sama Nisa. Tidak ada? Oke. Kaila, ada pertanyaan Kaila? Tidak ada. Oke, Syauki? Oh, Alianisa, silahkan. Yuk. Nanya. Oke. Kan sekarang Ramadannya kayak nggak itikaf kan? Suaranya mantul-mantul nih. Coba bentar. Oke. Sudah? Coba. Masih mantul. Masih memantul suaranya ya. Ya udah nanti aja kajian yang itu yang minggu depan. Nah ini udah enggak? Sok, coba. Oh udah enggak? Udah. Nih, kan Ramadan nggak diitikaf. Terus kalau Lailatul Qadar itu harusnya Kayaknya ini ya, apa namanya, sinyalnya ya. Sinyalnya kurang ini ya. Ya sih. Ya. Boleh di chat itu, coba di chat. Ini masih ada waktu, silakan. Ya. Boleh di chat. Kita bisa melihatnya di situ Alia. Nisa. Chatnya di itu Ustaz. Gak dinyalain. Oh gitu. Ya sudah. Ini tentang Lailatul Qadar bukan? Ya, kalau di rumah itu bisa dapat Lailatul Qadar. Oh iya. Kalau di rumah bisa nggak Ustaz mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya? Ini Lailatul Qadar ini adalah ya Allah yang menentukan. Siapapun, intinya ya, siapapun yang melakukan amal soleh dan pada saat melakukan amal soleh bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalnya itu berbuah pahala yang sangat besar sekali seperti menjalankan ibadah selama berapa? 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Mau itu di dalam masjid, mau itu di rumah, ya di mana saja. Ketika kita beramal soleh dan amal soleh kita itu pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kebaikan itu kita dapatkan. Gitu ya. Kenapa syariatnya ada di masjid untuk menjalankan i'tikaf? Karena begini. Karena ketika seseorang itu di masjid, peluang itu akan besar.
ya, nggak terganggu dengan yang lainnya. Masa iya sih di masjid kemudian mau lari-larian di dalam masjid? Nggak mungkin juga. Ketika sudah di masjid maka akan memperbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak gitu ya. Maka inilah yang kemudian apa? Menjadi seseorang itu akan mendapatkan banyak Lailatul Qadar terutama ya, akan mendapatkan bertepatan itu sangat tinggi sekali. Tapi tidak menghalangi siapapun dari teman-teman yang tetap berada di rumah lalu menjalankan dan melakukan amal soleh pada malam hari itu, kesempatan itu pun juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Gitu kan? Nisa. Oke, makasih. Oke, sami-sami. Baik, teman-teman, saya terasa cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita akan sambung di pertemuan Sabtu depannya lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada teman-teman semuanya. Allah berikan manfaat ilmunya, dan terutama di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga guru-guru kalian, ustaz-ustazah kalian semuanya, semoga mereka diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah ya, dan kita semuanya nanti mulai dari hari ini dan seterusnya ya, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona yang sedang melanda di dunia ini segera Allah angkat dari bumi Indonesia, sehingga kita semuanya terutama siswa-siswi SMA IT Taufik bisa berkumpul kembali, belajar bersama kembali di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan pukul 9 di channel SMA IT Taufik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.